Lipstik merah cabai baru saja Daisy poles di bibirnya. Warna yang membuat kecantikan Daisy hidup, meski kali ini Daisy hanya merias wajahnya dengan rias tipis. Di tengah suasana dalam toilet terbilang temaram, Daisy yang menatap pantulan dirinya sekarang, menggakuinya bahwa semua pilihan Attan, bahkan itu lipstik dan seperangkat rias, selalu membuat Daisy spesial, sempurna. Deg-degan banget. Kata itu tak hentinya terucap lirih dari bibir Daisy. Senyum gugup juga tak hentinya putus di wajahnya. Yang tak bisa Daisy hentikan, ialah kenyataan dadanya yang tak hentinya berdebar. Bersamaan dengan itu, jauh di dalam dada Daisy juga seolah ada taman penuh bunga warna-warni tengah bermekaran. Musim semi di dalam dada Daisy dilengkapi dengan kupu-kupu berterbangan menegaskan bahwa gadis berisik itu benar-benar sedang jatuh cinta. Makasih banyak loh Bos Attan. Makasih banyak buat semuanya. Termasuk makasih banyak karena Bos sudah sukses bikin aku benar-benar jatuh cinta. Karena sejauh ini, aku telanjur yakin, kisah cinta bos dan karyawan, apalagi kisah bos dan pembantu, memang hanya ada di novel. Andai ada, paling hanya 1:1000 yang mulus. Sisanya, paling banter ya jadi tumbal pesugihan. Terus, ini kita LDR 3 hari sampai malam ini. LDR kali ini juga masih sangat spesial karena kamu terus memantau dan kasih yang terbaik buat aku. Kamu bahkan sampai mengutus syukur untuk terus menjagaku. Di atas sana, ayahku pasti ikut bahagia melihatnya. Daisy tidak bisa untuk tidak menangis atas rasa bahagia yang tengah membuat hatinya berbunga-bunga. Rasa bahagia yang membuatnya merasa sangat haru bahkan nelangsa. Sekali lagi, makasih banyak karena sudah bikin aku jatuh cinta sejatuh-jatuhnya. Daisy menyeka sekitar matanya menggunakan tisu kering yang ia ambil dari sebelah wastafel. Selanjutnya, yang Daisy lakukan ialah kembali ceria. Daisy menyembunyikan kerapuhannya di balik keceriaannya. Permennya jangan lupa, lirih Daisy bersemangat. Daisy jadi tersipu malu ketika mengingat sejarah permen dalam hubungannya dan Attan. Di dalam tas tangan warna hitam di sebelah wastafel dan itu masih pemberian Attan, sudah diisi beberapa permen. Bos Attan niat banget kasihnya. I love you. I need you. I miss you. Begitu kiranya yang tertulis di bungkus permen warna merah putih, bagian belakangnya. Permen rasa ceri yang kini menjadi alasan tatapan Daisy berbinar. Permennya bisa ngomong. Saking bucinnya yang kasih, dan bikin yang dikasih jadi ikut sinting, batin Daisy jadi enggak. Ia berangsur mengupas salah satu permennya kemudian mengemutnya. Kali ini Daisy tidak bisa untuk tidak menahan tawanya hanya karena permen pemberian Attan. Namun, Daisy yakin, setiap pasangan memiliki kebiasaan atau malah ritual masing-masing dalam hubungannya. Ritual bersejarah yang bisa jadi juga sampai menjadi kebangsaan hubungan mereka. Sementara itu, dalam mobilnya, Attan yang duduk di belakang sang sopir, tak hentinya tersenyum memandangi cepuk perhiasan. Cepuk tersebut berwarna merah cabai berbentuk hati. Selain kalung lengkap dengan liontin, Attan juga sampai membeli sepasang anting dan juga gelang. Semuanya merupakan emas putih dan memang belum Daisy ketahui. Tahan, sebentar lagi. Sudah sampai tempat parkir dan beneran sebentar lagi. Batin Attan yang memandangi perhiasan dan ia pegang cepuknya menggunakan kedua tangan itu, penuh cinta. Namun di tengah kebahagiaannya, Attan yang memakai setelan kemeja maupun jas hitam, jadi sibuk meringis. Jerawat batu di dahi dan dagu kanannya menjadi alasannya. Ya ampun, tanggung jawab loh.
Ini gara-gara nahan rindu ke kamu, jerawatnya tumbuh tanpa diizinkan apalagi. Diundang. Batin Atan yang kemudian meminta ponselnya. Baru beberapa persen, Mas. Ucap sang sopir. Ya sudah, Pak. Sebentar lagi, sampai turun dari mobil baru dicabut. Ucap Atan masih meringis menahan senut-senut karena dua jerawatnya. Ia menyimpan cepuk hatinya ke dalam saku dalam jas sebelah kanannya. Daisy yang sempat kebablasan nyaris masuk ke ruang makan malam bersama digelar, langsung mirip orang hilang. Semuanya dan sebagian besar tidak menyukainya, langsung memperhatikan Daisy. Daisy berpikir, alasan tersebut terjadi tak semata karena mereka tak menyukai Daisy, namun juga karena Daisy sampai tampil beda. Apalagi dari semua karyawan, Daisy menjadi satu-satunya yang ganti pakaian sekaligus sampai dandan bahkan bergaya. Kan? Enggak sopan banget. Bisa-bisanya mau menyaingi bos. Lihat, bibir sama gayanya. Sindir Ibu Farah, si wanita gendut yang paling dendam kepada Daisy. Karena sejauh ini, sebagai senior di sana, Ibu Farah memang yang paling sering mendapat teguran dari Atan. Alasannya karena bagi Atan, harusnya sebagai senior, Ibu Farah bisa memberi contoh baik, sekaligus arahan agar karyawan lain bisa lebih baik lagi. Bukan hanya menindas karyawan baru seperti Daisy dan bagi mereka tetap tidak bisa bekerja, padahal Daisy sudah bekerja sesuai tugasnya di sana. Daisy yang sadar dirinya tengah dihakimi, refleks sibuk memijat-mijat tas tangan warna hitamnya menggunakan kedua tangan. Ya sudahlah. Nunggu di ruang kerja saja. Nunggu dijemput bos Atan, pikir Daisy sambil menunduk dalam. Ketika karyawan lain masuk ke ruang acara digelar, Daisy memilih putar balik. Dari depan sana, Atan melangkah memasuki kantor. Tatapan Atan sudah sibuk mengawasi sekitar. Senyum cerah terbit di wajah Atan ketika tatapannya mendapati sang pujaan hati. Seru Pak Rein dari lorong sebelah. Atan sungguh kalah langkah. Daisy refleks menoleh kemudian tersenyum santun kepada papa dari kekasihnya. Seperti biasa, Pak Rein selalu tersenyum cerah kepadanya. Iya, ini kamu. Cantik banget. Saya sampai pangling. Ucap Pak Rein. Ren yang menyertai kedatangan Pak Rein langsung berdeham. Adik Atan itu langsung melirik tajam sang papa dan baginya genit. Pak Rein yang sadar tengah dihakimi sang putra, refleks menatap Ren sambil tersenyum tak berdosa. Ia mengusap-usap ubun-ubun Ren, tapi yang ada ulahnya malah membuat Ren makin jengkel. Ren tidak suka susunan rambutnya yang sudah rapi malah diacak-acak oleh sang papa. Jadi, Ren yang memang lebih jutek dari Atan, merasa sangat berterima kasih ketika Daisy jongkok dan menyodorkan cermin rias di dalam tas tangan. Ren segera membenarkan gaya rambutnya yang jadi agak acak-acakan. Namun, lagi-lagi tangan sang papa tak mau diam dan membuat kepalanya kembali berantakan. Ren menengadah, menatap bengis sang papa yang langsung membalasnya dengan senyum tak berdosa. Daisy. Kita seragam. Hitam-hitam. Ucap Pak Rein baru menyadari bahwa Daisy juga memakai warna hitam untuk penampilannya, mirip seragam keluarganya. Ya iyalah seragam. Kan anakmu yang nyeragamin aku, Pak Hasna. Batin Daisy yang hanya tersenyum ramah. Atan yang sampai lari akhirnya sampai di sana. Mendapati itu, semua perhatian termasuk perhatian Daisy, langsung tertuju ke Atan. Daisy refleks tersenyum. Membuat Ren yang diam-diam tengah mengawasi Daisy, jadi ikut senyum. Daisy. Malam ini kamu cantik banget. Bukan Atan yang mengatakan itu.
Apalagi Pak Rein yang tak mungkin berani mengingat Ibu Hasna juga sampai keluar dari ruang acara dan bergabung dengan mereka. Yang bicara tadi itu Ren dan kali ini masih menatap Daisy penuh senyuman. Dengan tulus Daisy tersenyum manis kepada Ren. Meski tak lama kemudian, Attan yang jauh lebih tinggi dari Ren, sengaja membelakangi Ren. "Kak Attan," protes Ren. Bahagianya, batin Daisy memilih menurunkan tatapannya dan membiarkan Attan mengawasi wajahnya. Mereka benar-benar berhadapan setelah 3 hari LDR dan sampai membuat Attan memiliki 2 jerawat. Bukan hanya dunia Daisy yang seolah berhenti berputar. Sebab hal yang sama juga dirasakan oleh Attan. Meski sempat berkumpul, Daisy tetap berpisah dengan Attan. Attan dipanggil masuk oleh Ibu Hasna yang sudah bersama wanita bergaun merah. Ibu Hasna memanggil Attan dengan cukup memaksa. Pak Rein bahkan Ren memang sempat mengajak Daisy untuk ikut mereka juga. Namun, entah kenapa, Daisy seolah merasa ada jarak yang mendadak membentang memisahkan mereka. "Ini kok aku sama sekali enggak diajak sama Ibu Rein ya? Malahan tadi yang digandeng Ibu Rein, justru wanita. Gadis lain. Setahuku, Ibu Rein enggak punya anak perempuan. Anaknya cuma 2. Memang bisa jadi itu kerabatnya si Bos Attan. Kok aku nangis gini? Ya ampun Daisy, jangan baper gini kenapa, ih." Batin Daisy. Daisy memutuskan untuk tidak ikut masuk. Ia memilih menunggu di sebelah pintu masuk bahkan meski semuanya sudah masuk ke ruang acara digelar. Nunggu Bos Attan jemput saja, pikir Daisy yang meski merasa dikucilkan oleh Ibu Hasna, masih saja nekat mengintip. Meski sempat berkumpul, Daisy tetap berpisah dengan Attan. Attan dipanggil masuk oleh Ibu Hasna yang sudah bersama wanita bergaun merah. Ibu Hasna memanggil Attan dengan cukup memaksa. Suasana di dalam sudah sangat meriah karena memang sampai ada hiburan musik dan dipandu oleh MC. Namun Daisy dapati, Attan sekeluarga naik ke panggung bersama wanita cantik yang memakai gaun merah. "Ini aku beneran enggak diajak?" Sepertinya acaranya sudah dimulai, batin Daisy yang heran, kenapa dirinya jadi gampang menangis? Kenapa seorang Daisy malah sibuk baper hanya karena tidak sedikit pun disapa apalagi diajak oleh Ibu Hasna? "Bentar, cewek cantik itu. Sepertinya aku kenal," pikir Daisy. Attan yang bisa mendengar suara hati maupun pikiran Daisy, berusaha turun dari panggung. Namun, Ibu Hasna yang juga menggandeng Elra, tak membiarkannya. "Mbak Elra, cantik banget mirip boneka. Pantas Mas Attan klepek-klepek," seru sang MC dan gayanya memang agak melambai. Bukan hanya Daisy saja yang kaget hanya karena mendengar pujian dari pria melambai tersebut. Karena Attan yang terpaksa bertahan di panggung karena sang mama menahan, juga. Dada Daisy bergemuruh parah. Sementara air matanya makin sibuk berjatuhan. Hati Daisy yang awalnya hanya terasa pedih, pada akhirnya hancur tak berupa ketika Ibu Hasna dan Pak Rein dengan bangga mengenalkan Elra sebagai calon istri Attan. Bersama air matanya yang lagi-lagi jatuh, kali ini tubuh Daisy juga ikut jatuh. Kedua kakinya yang memakai heels tinggi warna hitam, tak lagi mampu menopang keseimbangan tubuh. Daisy sungguh hilang arah seiring ingatannya yang juga mengulik adanya Elra dalam hidupnya maupun hubungannya dan Attan. Elra yang mendadak hadir dan sampai meminjam cincin bunga Daisy miliknya. Elra yang sampai mengabarkan jadwal pertunangannya dan berdalih Daisy akan mengetahuinya karena acaranya ada di kantor Attan. Juga, Ibu Hasna yang menyikapi Daisy dengan sangat dingin. "Memang enggak mungkin hanya kebetulan, kan?
Enggak usah baper, sih. Mereka itu cocok banget. Mereka serasi dan sudah dijodohkan sejak kecil. Yang satunya cantik banget. Yang laki-lakinya sempurna. Pastinya, kasta mereka setara. Batin Daisy menegur dirinya sendiri. Daisy yang tak mau terlihat bodoh di depan semua orang. Apalagi hampir semua karyawan di sana tidak menyukainya dan pasti akan menertawakannya. Detik itu juga Daisy memilih pergi. Heels yang justru membuat tubuh Daisy berulang kali jatuh sengaja Daisy lepas. Meski pada kenyataannya, ia tetap jatuh meski sudah tidak memakai heels hitam tersebut. Apa yang kamu lakukan? Ayo cepat pergi dari sini, Daisy. Jangan bodoh. Isak Daisy mengasihi sekaligus memarahi dirinya sendiri. Susah payah ia berdiri, tapi karena ia tidak mampu, ia sampai merangkak. Sulit untuk Daisy percaya bahwa Attan yang bisa dengan mudah membuatnya jatuh cinta sejatuh-jatuhnya, juga dengan sangat mudahnya membuatnya hancur penuh luka. Sebenarnya apanya yang salah? Bos Attan Yage terlalu brengse. Atau akunya yang terlalu baper? Ya Allah. Aku ikhlas. Aku akan menganggap ini sebagai mimpi buruk. Hanya satu yang aku minta. Izinkan aku untuk selalu ceria sesulit apapun keadaan yang aku rasa. Terlebih semenjak ayah meninggal, aku dan keluargaku benar-benar kehilangan sebagian nyawa kami. Suara hati maupun pikiran Daisy membuat air mata Attan tak hentinya berlinang. Lepas, Ma. Aku mau menikah hanya dengan Daisy, bukan dengan Elra. Apa-apaan ini? Marah Attan menatap tajam kedua mata mamanya lantaran Ibu Hasna terus saja menahannya. Ibu Hasna terus menghalang-halanginya pergi dari sana. Ibu Hasna terdiam karena terlalu tercengang. Daisy. Nama itu juga disebut lirih oleh Elra yang ia gandeng juga. Hah? Attan dan Daisy. Daisy yang kerja di sini juga, kah? Yang jadi temanku itu? Pikir Elra yang tak kalah terkejut. Ia mengawasi sekitar dan tentu saja mencari Daisy. Namun setelah tadi sempat bertemu di luar, tampaknya Daisy memang tak ada di dalam atau malah, Daisy memang tidak masuk. Dari kemarin aku bilang mau menikah. Mama selalu memotong penjelasanku. Mama bilang, iya dan akan menyiapkan semuanya. Aku terima beres. Namun ini apa? Kamu lagi Elra. Ngapain kamu malah bikin kita dijodohkan sementara jelas, Bian saudaraku sangat mencintai kamu. Kamu mau ada perang saudara? Tegas Attan benar-benar murka. Ibu Hasna dan juga Elra menjadi dua orang yang sangat ingin ia libas detik itu juga. Apa yang terjadi kepada Attan membuat kedua MC di sana kebingungan. Padahal, acara baru saja dimulai, tapi Attan yang sempat marah-marah, berakhir turun dari panggung. Baik Ibu Hasna maupun Elra sempat berusaha menyusul Attan. Namun Pak Rein yang memang menyimak, seger menahan keduanya. Biarkan Attan menyelesaikan urusannya. Biarkan dia mengejar cintanya. Di sini jelas Mama yang salah. Lirih Pak Rein antara kecewa tapi juga menahan malu. Kecewa lantaran sang istri begitu sembrono. Setahu Mama, Daisy tetap menolak Attan, Pa. Pas Mama tanya-tanya ke Daisy pun, jawabannya begitu. Jelas Ibu Hasna yang juga menyesali keadaan. Namun Mama enggak sampai ajak mereka ngobrol bareng, apalagi sampai duduk bareng. Kirain Papa, Mama sudah sampai gitu loh. Lanjut Pak Rein geleng-geleng dan memang kecewa dengan keputusan Ibu Hasna dan baginya sangat sembrono. Tak mau ketidaknyamanan di sana terus berlanjut, Pak Rein sengaja mengisi acara dan mengalihkan fokus perhatian semuanya. Di lain sisi,
Atan yang mengejar Daisy justru membuat gadis berisik itu menoleh kepadanya ketika menyeberang jalan di depan kantor. Sorot lampu mobil tampak mendekat dan sampai membuat Daisy silau. Bukan hanya Daisy yang langsung terkejut. Karena Atan yang masih ada di anak tangga depan pintu masuk utama di kantornya, juga. Daisy. Si, awas si. Teriak Atan benar-benar histeris. Tubuhnya mendadak kaku, sulit digerakkan akibat keadaan sekarang. Bahkan, tubuhnya berakhir menggelinding dari anak tangga setelah terpeleset. Keadaan tersebut terjadi bersama terlemparnya tubuh Daisy yang tertabrak mobil sport warna merah. Kedua mata Daisy yang basah parah perlahan terpejam. Tubuhnya meringkuk di trotoar seberang depan pos satpam kantor Atan.